Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Filialah. Jadi di kesempatan video saya kali ini, bisa jadi saya klarifikasi, bisa jadi saya membuat penjelasan untuk rekan-rekan yang selama ini tentunya saya sering sekali ya buat video di menara ini, dan banyak sekali yang beranggapan atau beresepsi bahwa perkebunan yang sedang saya shoot ini milik perusahaan atau PT ya. Dan di sini kembali lagi saya pertegas, saya klarifikasi supaya rekan-rekan ini percaya. Sebenarnya mau percaya atau tidak itu urusan rekan-rekan ya. Tapi setidaknya saya sudah jelaskan. Yang pertama-tama mengenai tanah atau perkebunan ini saya jelaskan ya. Jadi tanah ini dulu didapat dari program transmigrasi. Jadi sekarang sudah tahap kedua untuk penanaman sawitnya. Penanaman sawitnya sudah tahap kedua. Yang pertama sudah direplanting, kemudian ditanam kembali dengan bibit yang baru. Dan sekarang sudah berjalan di usia 4 tahun. Jadi kalaupun ada rekan-rekan yang masih beranggapan ini tanah perusahaan atau PT, silakan cek ya. Nanti saya berikan deskripsi di video ini untuk daerah yang sedang saya shoot ini, di mana saya berada. Jadi ini adalah tanah transmigrasi dan murni ya, atau mutlak ya, kepemilikannya sudah jatuh pada pribadi. Dan dalam kebun ini setiap anggota memiliki luas lahan 2 hektar. Kemudian diikutkan dengan program KUD, Koperasi Untuk Desa. Dan untuk pemiliknya sudah duduk santai di rumah ya, tanpa merawat, tanpa panen, tanpa lain sebagainya, tidak susah payah lagi datang ke kebun, sudah dipasrahkan oleh KUD. Kemudian untuk nota pengeluaran, pemasukan semua dijelaskan secara rinci, dan kita sebagai pemilik juga jelas ya. Jadi semua terbuka. Dan bagi rekan-rekan yang masih beranggapan tentang kok punya menara, punya tower. Jadi untuk fasilitas yang kami miliki tidak hanya menara kontrol ini aja ya, banyak sekali, ada mobil pemadam kebakaran dan lain sebagainya ya. Lanjut dulu, mohon maaf. Yo, turun yo. Turun. Jadi mohon maaf, bocil saya malah ikut naik ya. Jadi kembali lagi saya jelaskan ya mengenai kepemilikan dari perkebunan ini. Jadi sah mutlak milik pribadi yang didapat dari program transmigrasi. Jadi tidak ada dari perusahaan apapun ya. Dan di tempat daerah saya tinggal ini banyak sekali jenis tanah. Dari mulai tanah transmigrasi, dari mulai tanah nenek moyang ya. Tanah nenek moyang ini adalah tanah milik pemerintah, milik negara. Cuman karena faktor orang-orang pribumi ini lebih dahulu menduduki daerahnya, makanya disebut dengan tanah nenek moyang ya. Dan disitu marak diperjualbelikan untuk harganya cukup terjangkau ya, karena memang masih belum dibuka, masih lahan mentahan, masih berbentuk hutan, makanya diperjualbelikan secara murah ke semua orang ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi klarifikasi yang dapat dimengerti, dapat diterima dari rekan-rekan ya. Kalau memang masih ada menyebutkan ini tanah perusahaan, nanti saya akan berikan deskripsinya tentang keberadaan saya di mana ini, perkebunan mana, dan KUD mana, saya akan berikan di deskripsinya ya. Ini mohon maaf juga kalau bicara saya masih karena memang ini sangat tinggi sekali ya, kurang lebih tingginya sekitar 15-20 meter. Makanya kalau nggak kebiasa naik di ketinggian bisa membawa rasa rasa was-was ya, juga agak panik ini ya. Jadi mudah-mudahan bisa menggambarkan, bisa memperjelas ya dari video saya yang selalu saya upload. Saya perlihatkan dari ketinggian ini. Oke,
Jadi saya ucapkan terima kasih, dan sebelum saya tutup dalam video ini, saya doakan untuk rekan-rekan yang ada niatan untuk tanam sawit, semoga dipermudah ya, bisa segera memiliki perkebunan kelapa sawit. Dan yang sudah tanam sawit, mudah-mudahan pertumbuhan sawitnya bisa subur, aman dari segala jenis hama, dan nanti hasil panennya bisa selalu melimpah ya. Oke. Ya, kalau punya ternak bisa sangat melimpah di sini untuk cari pakan ternak ya. Rumputnya sangat hijau subur-subur. Ya, silakan sambil menikmati ya untuk pemandangan atau view dari atas menara ini. Jadi pemiliknya bukan 1-2 orang saja ya, banyak sekali. Dan setiap anggotanya ini memiliki luas lahan 2 hektar, kemudian digabungkan dan menjadi dikelola oleh KUD. Dan kalau untuk rekan-rekan yang ingin tanam ataupun ingin mengetahui varietas sawit, saya usahakan ya untuk pembuatan videonya. Karena di daerah tempat saya tinggal ini, seperti yang saya katakan tadi, banyak sekali rekan-rekan kita yang tidak ikut program KUD ini, tanam mandiri di perkebunan yang mereka miliki ya. Dan di situ banyak sekali varietas yang ditanam dari mulai PPKS, TN, Sriwijaya, dan banyak sekali ya jenis-jenis varietas sawit yang ditanam. Dan di situ mendapatkan keuntungan buat saya ya. Saya bisa membuatkan video untuk rekan-rekan yang tanam dari PPKS ataupun dari Sriwijaya, dari TN, dari Sain, dan lain sebagainya. Itu poin untuk saya dan sangat membantu sekali ya dalam setiap pembuatan video saya. Ini benar-benar saya sudah sudah rasanya gemetar ya, karena sudah terlalu lama. Jadi saya mohon izin mundur, dan saya ucapkan terima kasih yang sudah sempatkan mampir, sudah melihat video saya. Dan saya ucapkan mohon maaf apabila dalam sharing saya ada kurang baiknya. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.